Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah hukum perundang-undangan, Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, SHMH. Perkenalkan, nama saya Bintar Syed Nugra. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan dalam bentuk video sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah hukum perundang-undangan. Undang-undang yang akan saya bahas adalah Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Pembahasan ini akan difokuskan pada substansi undang-undang, 5 aturan yang paling penting, relevansi undang-undang bagi kehidupan masyarakat, serta hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam video ini terdiri atas 4 bagian utama, yaitu substansi undang-undang, 5 aturan paling penting, relevansi undang-undang bagi kehidupan masyarakat, serta hal-hal yang perlu diperbaiki dari undang-undang tersebut. A. Substansi undang-undang. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan pengaturan Dewan Pertimbangan Presiden dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Pertimbangan Presiden memiliki posisi penting karena secara konstitusional keberadaannya diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, pembentuk undang-undang melakukan penegasan kembali terhadap kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden sebagai lembaga negara, serta melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai pengertian, susunan, keanggotaan, dan larangan rangkap jabatan. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Dewan Pertimbangan Presiden agar dapat menjalankan perannya secara lebih profesional dan efektif. Dengan demikian, secara substansial, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 bertujuan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif dan berlandaskan prinsip negara hukum, dengan memastikan bahwa Presiden memperoleh nasihat dan pertimbangan yang objektif dalam pengambilan kebijakan. Salah satu Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 menegaskan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan ini penting karena menegaskan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden bukanlah lembaga ad hoc, melainkan lembaga negara yang keberadaannya diakui secara konstitusional. Dengan adanya penegasan ini, dapat dipahami bahwa setiap nasihat dan pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden memiliki dasar hukum yang jelas, meskipun tidak bersifat mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa peran Dewan Pertimbangan Presiden lebih bersifat strategis dan konseptual dalam membantu Presiden menjalankan fungsi pemerintahan. Pasal 1A menetapkan perubahan nama lembaga menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Perubahan nama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna hukum dan ketatanegaraan. Dengan penegasan nama tersebut, kedudukan lembaga ini menjadi lebih jelas sebagai lembaga negara yang berskala nasional dan berada langsung di bawah Presiden. Selain itu, penegasan nama lembaga ini juga bertujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan. Pasal 2 mengatur bahwa Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Dewan ini pertimbangan Presiden memiliki hubungan langsung dengan Presiden. Sebagai kepala pemerintahan, Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat, sehingga tidak dapat disamakan dengan lembaga eksekutif lainnya. Dengan demikian, peran Dewan Pertimbangan Presiden lebih difokuskan pada pemberian masukan, pandangan, dan pertimbangan strategis bagi Presiden. Pasal 7 mengatur bahwa
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota lainnya. Jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan tetap memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas bagi Presiden dalam menentukan komposisi keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Namun demikian, fleksibilitas tersebut tetap harus diimbangi dengan prinsip proporsionalitas dan efektivitas agar lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Pasal 12 mengatur larangan bagi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia untuk merangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan ini merupakan salah satu prinsip penting dalam menjaga integritas lembaga negara. Dengan adanya larangan ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden diharapkan dapat fokus menjalankan tugasnya tanpa adanya kepentingan lain yang dapat mempengaruhi independensi. Selain itu, ketentuan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden. Relevansi bagi kehidupan masyarakat. Meskipun Dewan Pertimbangan Presiden bukan merupakan lembaga yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat, pengaturan mengenai lembaga ini tetap memiliki relevansi yang penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dewan Pertimbangan Presiden memiliki fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Nasihat dan pertimbangan tersebut dapat menjadi dasar bagi Presiden dalam merumuskan kebijakan publik di berbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat, keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden memiliki dampak tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pengaturan yang lebih jelas mengenai dudukan, keanggotaan, serta larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 juga memiliki relevansi dalam menjamin profesionalitas dan integritas anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dengan adanya pengaturan tersebut, masyarakat dapat berharap bahwa nasihat yang diberikan kepada Presiden benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, dan berorientasi pada kepentingan umum. Selain itu, penguatan kelembagaan Dewan Pertimbangan Presiden juga berkaitan dengan upaya mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, efektivitas, dan profesionalitas lembaga negara merupakan aspek penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, relevansi Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 bagi kehidupan masyarakat terletak pada kontribusinya dalam mendukung kualitas pengambilan kebijakan Presiden. Kebijakan publik yang disusun berdasarkan pertimbangan yang matang diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan negara hukum. Hal-hal yang perlu diperbaiki. Meskipun Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 telah membawa sejumlah penyempurnaan terhadap pengaturan Dewan Pertimbangan Presiden, Undang-undang ini tetap memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dikaji secara kritis dan akademik. Yang pertama, kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden yang hanya bersifat memberikan nasihat dan pertimbangan tidak bersifat mengikat. Kondisi ini menyebabkan efektivitas lembaga tersebut sangat bergantung pada sejauh mana Presiden menindaklanjuti nasihat dan pertimbangan yang diberikan. Dalam praktik ketatanegaraan, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kontribusi nyata Dewan Pertimbangan Presiden dalam proses pengambilan kebijakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 belum mengatur secara rinci mekanisme evaluasi kinerja Dewan Pertimbangan Presiden. Tidak adanya pengaturan yang mengenai evaluasi kinerja, baik secara internal maupun eksternal, berpotensi menyulitkan pengukuran efektivitas lembaga ini secara objektif. Padahal, dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek yang sangat penting. Yang ketiga, penentuan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden memberikan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, pengaturan tersebut juga berpotensi menimbulkan subjektivitas politik apabila tidak disertai dengan kriteria yang jelas dan terukur. Oleh karena itu,
Ke depan dapat dipertimbangkan adanya pengaturan tambahan yang memberikan batasan atau pedoman mengenai jumlah dan kualifikasi anggota. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas, bagi Dewan Pertimbangan Presiden masih terdapat ruang untuk penyempurnaan agar lembaga ini dapat berfungsi secara lebih optimal, transparan, dan akuntabel dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk menyempurnakan pengaturan Dewan Pertimbangan Presiden agar lebih relevan dengan kebutuhan ketatanegaraan dan praktik pemerintahan saat ini. Undang-undang ini menegaskan kembali kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam membantu Presiden melalui pemberian nasihat dan pertimbangan. Meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan, keberadaan undang-undang ini tetap penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berlandaskan prinsip negara hukum. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah hukum perundang-undangan saya. Atas perhatian Bapak dosen Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.